أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini bisa kembali ke masjid Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Insyaallah sebentar lagi setelah tausiah singkat ini kita sampaikan, kita akan tunaikan bersama-sama. Mudah-mudahan kebiasaan melaksanakan sholat fardu berjamaah seperti ini menjadi kebiasaan sepanjang kehidupan kita. Lebih dari itu dapat pula kita tanamkan, kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang lainnya. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur rahimakumullah, surat dan ayat yang kita kutip tadi tidak asing bagi kita, sangat viral, sangat populer, insyaallah sangat hafal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat itu penting Bapak dan Saudara, hebat, luar biasa kedudukannya dalam Al-Quran, sehingga para ulama mengatakan andai kata hanya ada surat itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada 114 surat, tidak ada 113 yang lainnya, hanya ada surat yang ke-103 itu. Surat Al-Asr itu niscaya cukup untuk kita umat manusia. Yang hebat itu. Jadi walaupun hanya satu surat itu yang ada, kata para ulama, niscaya cukup sebagai pedoman untuk hidup dan kehidupan kita. Nah, ada apa dengan surat itu? Surat 103, surah Al-Asr itu diawali oleh Allah dengan kalimat sumpah. Wawunya itu namanya waw qasam. Wal asri, waw awalnya itu namanya waw qasam. Waw qasam itu adalah waw sumpah. Ada beberapa huruf sumpah itu, ada waw, wallahi, ada ta, tallahi biasanya. Ya, wallahi, tallahi, ada apa, billahi. Nah, di sini waw yang digunakan. Wal asr, demi asar, demi waktu. Waktu yang dimaksud di situ apa? Ada yang mengatakan itu adalah waktu sepanjang kehidupan manusia, sejak dia lahir sampai wafat. Akan tetapi waktu yang panjang itu ada kalanya disebut di dalam istilah bahasa Arab itu dengan ad-dahr, atau yang 1 tahun itu sanah. Sanah itu 1 tahun, waktu yang panjang. Tapi di sini disebut dengan waktu asar. Maka secara umum kata para ulama, kata para mufassir, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang waktu yang berjalan dalam kehidupan kita ini. Tapi ada yang kemudian menjelaskan waktu yang dimaksud itu adalah waktu asar. Waktu asar itu adalah waktu yang sangat penting. Waktu asar mengingatkan kita kepada waktu di mana ada sebuah kewajiban pada waktu itu. Namanya adalah sholat asar. Nah, kenapa disebut betul dengan kalimat sumpah waktu asar ini? Ada yang mengatakan karena memang waktu sholat asar itu mendapat stressing dari Allah agar kita perhatikan dengan baik. Umpamanya firman Allah yang mengatakan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah semua sholat itu, kata Allah, terutama sholat pertengahan. Mayoritas ulama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, kenapa ini ditekankan betul? Karena banyak orang melalaikannya. Orang yang kerja di sektor formal waktu itu adalah waktu pulang kantor.
Orang yang kerja di sektor ekonomi di pasar, waktu asar itu waktu kami. Waktu jalan pulang tiba di rumah, weko matahari datang datang sholat maghrib. Sehingga ini cenderung waktu yang sempit, waktu yang sulit karena berbagai macam kesibukan, sehingga waktu asar itu tidak terperhatikan dengan baik. Sehingga tidak jarang ada orang sholat asar itu ketika maghrib sudah hampir datang, nggak bangunnya matahari baru kemudian dia sholat asar. Kenapa? Dari awal begitu sholat asar itu masuk, dia disibukkan dengan berbagai macam perbuatan. Padahal sholat fardu itu adalah sholat wajib, sholat maktubah, sholat wajib, yang itu menjadi syarat mutlak, menjadi tanda yang harus dipenuhi ketika kita mendakwakan diri sebagai seorang muslim. Kata Nabi, kan apa beda antara muslim wal kafir itu? Satu saja, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Nah, ini pemahaman yang kedua. Yang ketiga, wal asar itu, waktu asar itu dimaknai sebagai waktu yang pendek, waktu yang tidak lama, waktu sore menjelang terbenam matahari. Jadi kalau matahari kula condong ke barat bapak dan ibu, matahari condong, ya dah, awan lah mulai mengunyah, itu tandanya siang dah lah mulai. Apa makna siang? Makna siang adalah kehidupan kita yang berjalan. Apa makna malam? Malam adalah saat kematian kita yang sudah dekat. Jadi kalau matahari lah condong, awan pada merasa kok kita kan siang dah lah mulai. Kalau kemudian sudah tenggelam matahari, apa maknanya? Hidup kita akan berakhir ketika itu. Kalau lah berakhir, tidak bisa hidup lagi. Dan kita pasti semuanya akan ke sana. Proses hidup yang dijalani ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah langkah yang akan finishnya nanti di pintu kubur. Akan begitu. Jadi siang kita dalam. Maka ketika kita baca surat ini, wal asar, demi asar, demi waktu kehidupan saya yang tidak lama lagi, sebentar lagi matahari akan tenggelam, sebentar lagi akan mati. Tapi apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Waktu hidup yang sedemikian pendek sudah waktu asar, lampias sanjo hari, tapi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Rugi. Siapapun dia, apapun posisi, kedudukan, jabatan, profesinya, rugi. Innal insana lafi khusr. Nah, kenapa dia rugi? Karena tidak menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupannya di seberang kematian. Wakatunya abi untuk nan katingga, nan kalapuan, nan kabusuan, nan kau tu isu nan kurang kan bicara apa? Habis untuk mengejar berbagai macam obsesinya, bagaimana asetnya bertambah, tokonya bertambah, kekayaannya meningkat. Kan begitu. Tapi di sisi lain ibadahnya berkurang. Ya, yang wajib tidak sempurna, apalagi yang sunat. Padahal kalau yang wajib saja ia penuhi dengan menyempurnakannya, ada peluang juga masuk surga. Kajian zuhur kemarin di Nurul Falah kita sampaikan sebuah hadis Rasulullah. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul haram adkhulul jannah, qala la. Hadis sahih Muslim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku jaga salat 5 waktu maktubah yang wajib saja, kemudian ambo jago puasa Ramadan, tidak ada puasa sunat, ambo halalkan yang halal, ambo haramkan segala non haram, dan tidak ditambah sakitnya juga.
nggak tambah, nggak ada sholat sunat, nggak ada puasa sunat, gitu. Nah sampai itu saja. Adkhulul jannah, apakah saya dapat masuk surga ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Bapak dan Ibu? Na'am. Qala na'am. Ya, kalau sampai itu engkau adalah ado, engkau jago dengan baik, engkau masuk surga. Tapi kadang-kala kan salat maktubah ini pun tak bisa dijaga sebagaimana mestinya. Tidak bisa disempurnakan. Kesempurnaannya tentu terletak pada kesempurnaan rukun dan syarat. Kadang-kadang sarawak aku pada sedia di bawah sembahyang. Kan begitu. Nggak terpecah najis ketika pipis umpamanya, apa bawahnya sholat? Sholat sholatnya tidak. Kadang-kadang sholatnya terbuka auratnya. Kamu sering tegur jemaah yang sering beri Ka'bah Bapak Ibu. Tiko tawaf pusingnya terberdua gitu. Di pariko gak makmur gitu kan, tak makin jarang pula kita di pariko ini kalau lucu aja ke bawah. Pak, pusarnya terbuka. Pusar itu aurat tak? Aurat. Tawaf pusar mau salat. Menutup aurat menjadi syarat sah. Kalau terbuka auratnya, tidak sah tawafnya. Apa kok sambungnya salat? Salat sunat tawaf sah, salatnya tidak. Kenapa? Auratnya terbuka. Nah ibu-ibu, sering kita ingatkan, ya ketika sholat rambutnya mencogok agak tujuan lain, terbuka auratnya. Nah, tidak disempurnakan. Jadi apakah ketika sholat maktubah disempurnakan, puasa Ramadan disempurnakan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, tidak ada tambahan yang selain itu? Apakah masuk surga? Masuk kan? Jadi Bapak dan Saudara, kadangkala hidup kita ini tersita untuk berbagai hal, sehingga berbagai kewajiban-kewajiban itu tidak bisa kita lakukan sebagaimana mestinya. Itu orang yang begitu. Manusia. Nah, apa yang membuat mereka terjerumus kepada kehidupan seperti itu? Agama tidak diperhatikan, dunia dikejar. Nah, kalau dihubungkan surat 103 ini dengan surat sebelum dan sesudahnya menarik. Surat sebelumnya surat 102 namanya surat At-Takatsur. Apa yang buat orang rugi itu? Karena At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hidupnya habis dalam perlombaan memperbanyak harta, hantam kromo. Ya nah, nanjale banyak, nanjale bertambah, tidak peduli soal halal soal haram. Hatta zurtumul maqabir. Kapan sadarnya? Ketika sudah masuk kubur. Nah ini surat sebelumnya At-Takatsur, sebelum Al-Asr. Surat 104, surat apa? Al-Humazah. Jadi surat Al-Asr itu diapit oleh surat At-Takatsur dan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu apa bunyinya? Wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka orang yang mengumpat, mencela dan mengumpat dan mencela-cela. Orang mencela aku kan nyosan benar, orang salah sebenarnya. Tujuannya cie, padahal tujuannya cie ke orang banyak gitu. Kalau disadari itu kan tanda-tanda alam. Kalau tujuan padahal dua orang. Tapi nana coba cie. Artinya yang harus dilakukan introspeksi. Orang yang terlibat pada wailun likulli humazatil lumazah. Hanya banyak menunjuk orang lupa mencela diri. Tanda berikutnya lain. Allati jama'a mala wa adalah. Kerajonyo mengumpulkan ratu dan mentong-mentong. Yahsabu anna malahu akhlada. Nyo mangiru ratu nan banyak nan dietong tumpu tadi akan membuatnya kekal. Akan membuatnya kekal. Betul tak? Jadi kedua hal pembicaraan surat 102 yang 104 Al-Takatsur, Al-Humazah yang mengapit surat 103 surat Al-Asr
itu menjadi isyarat munasabah surat, namanya munasabah ayat dengan ayat. Apa yang membuat orang rugi dalam kehidupannya? Terlibat pada at-takatsur dan alladzi jama'a malau wa 'addada. Maka supaya tidak rugi, tinggalkan ini. Boleh numpuk harta, cari harta boleh, tapi jangan lupa membenahi iman. Innal ladzina amanu. Boleh memperbanyak aset, mengejar dunia, tapi jangan tinggalkan amal soleh, mu'amilus solehat. Jangan tinggalkan juga watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu saja barangkali mari kita sholat zuhur berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.